Ya teman-teman semua, pakai di Kapia News masih Basko Subang. Ini kita meyakini untuk OJ ini atau untuk Taryono akan P21 ya teman-teman. Dan kita masih menunggu juga kabarnya kan akan P21. Namun di sini ya gue pengen bahas bener-bener tentang Taryono nih ya teman-teman. Mungkin kita basic dulu aja lah ya. Basicnya apa? Basicnya adalah apa niat Taryono gitu ya. Ya mungkin ada dari beberapa netizen yang masih belum tahu informasinya bahwasanya memang mutlak Taryono yang menyuruh untuk Banpol membersihkan kamar mandi tersebut gitu. Karena memang dari Uci sendiri atau Sueb gitu kan yang menyatakan memang ya diperintah gitu oleh Taryono. Dan Sueb itu menghubungi Irlan dan Irlan itu menghubungi Taryono seperti itu, dan Taryono tuh ada di Polsek kemudian ke TKP kan kayak gitu. Namun pertanyaannya, apakah benar-benar Taryono akan dihukum sebagai OJ yang mutlak yang merintangi untuk kasus ini atau enggak gitu? Karena kalau misalkan di sidang sendiri mereka itu ya mengakui aja gitu, cuman mengakui dalam arti kata hanya pelanggaran kode etik aja gitu. Mereka tidak mau dituduh tentunya mengenai OJ atau perintangan yang benar-benar ada hubungannya dengan para tersangka gitu. Dan sejujurnya kalau misalkan mungkin ya Bang Freddy ada keyakinan sudah mengungkap semuanya untuk Taryono, gue pribadi nggak yakin akan hal itu gitu. Kenapa nggak yakin Bang gitu kan ya? Kalau misalkan posisinya Taryono mengakui semuanya gitu, itu sebenarnya cepat tuh kelarnya gitu kan ya. P21 nya cepat, prosesnya cepat, dan sebenarnya bisa dibarengi langsung tuh untuk MAA gitu kan ya. Namun di sini prosesnya menurut gua akan ruwet, akan lambat juga. Justru karena Taryono ini pasti akan hanya bisa mengakui mengenai yang namanya kode etiknya doang gitu. Pertanyaannya, apakah ia akan mengakui gitu bahwasanya telah mengancam Danu dan segala macam, kan itu poin juga gitu. Apakah ia akan mengakui kira-kira? Coba teman-teman jawab pertanyaan gue ini, apakah kira-kira Taryono dengan begitu mudah mengakui bosnya telah yang namanya mengancam Danu gitu, mengintimidasi Danu agar tidak mengaku. Dan Taryono juga harus mengakui di situ juga ada Arif gitu, sesuai dengan pernyataan Danu. Apakah Taryono akan dengan mudah gitu aja mengatakan semuanya gitu dengan gamblang dan langsung membongkar siapa di balik dalangnya yang menyuruhnya? Apakah semudah itu gitu? Ya logika berpikir gua dengan mutlak mengatakan pasti tidak semudah itu gitu. Karena dari awal gue sudah sangat mencurigai dari Taryono ini mengakui di persidangan itu hanya sekedar yang namanya salah kode etik doang, dan dia berlindung di situ gitu. Dan tentunya dia akan berikrar dengan penuh gitu kan ya, bahwasanya dia tidak mengenal para tersangka, kan pasti seperti itu. Nah bagaimana nih keyakinan teman-teman semua? Apakah sependapat dengan gua ataukah mungkin teman-teman percaya gitu langsung gitu kan ya, dengan mudahnya Taryono mengungkap semuanya gitu? Menurut gua walaupun Taryono ditekan oleh kepolisian gitu kan ya, pasti tidak semudah itu gitu. Kecuali Irlan ditekan mungkin bisa, Sueb ditekan mungkin bisa, kan seperti itu. Atau Arif ada kemungkinan ditekan bisa gitu. Namun menurut gua tidak tidak begitu yakin jika Taryono ini ditekan dengan mudah mengaku itu. Kalau menurut gua bakal sulit di sini nih, menurut gua ya. Karena justru poinnya di sini kalau menurut gua, gimana caranya pihak kepolisian itu menskakmat gitu kan ya, menskakmati Taryono di mana dia tidak bisa mengelak lagi. Menurut gua seperti itu. Karena ya kalau dilihat dari persidangan kemarin dan sekarang ini gitu kan ya, dimana terlihat sekali bahwa Taryono belum terbuka,
dan hanya berlindung yang namanya di kode etik doang gitu kan ya, dan hanya mengakui sampai titik tersebut doang dan tidak berlanjut yang namanya di urusan tersangka ini gitu kan ya. Bahwasanya kemarin juga diwawancari juga kan untuk ke kepolisiannya, untuk Polda, bahwasanya Taryono tidak ada hubungannya dengan tersangka gitu ya. Kalau misalkan hubungan ke keluarga ya mungkin kita anggapannya iya tidak ada hubungan misalkan kayak gitu. Namun jika ditelusuri lagi harusnya lebih dalam juga mengenai dana kekayaannya dari mana kan, seperti itu. Apakah ada transferan dari mana gitu. Bagaimana dengan pernyataan Danu bahwasanya dia diintimidasi oleh Taryono gitu. Ini kan sebenarnya semua berhubungan gitu. Taryono yang mengintimidasi, Taryono yang menyuruh Danu untuk membersihkan kamar mandi, kan itu sudah sangat jelas hubungannya gitu. Tinggal motifnya nih, gimana caranya Taryono yang sulit untuk mengaku ini gitu. Diskakmat dengan adanya Irlan, dengan adanya Sueb gitu, dengan adanya Arif, itu kan sebenarnya mereka yang di bawahan ini benar-benar yang harus membuat Taryono ini sudah tidak bisa berkata-kata lagi, tidak bisa mengelak lagi. Menurut gua poinnya di situ ya. Namun jika dikatakan Taryono dengan semudah gitu aja mengungkap semuanya, menurut gua tidak segampang itu ya. Itu menurut gua pribadi. Karena pada saat ini dikala Taryono ya sudah mengaku, artinya sudah P21 dan dia dipecat hari ini juga, harus seperti itu ya. Ya, gue rasa dari Polda Jabar, dari Propam tentunya tidak mentolerir ya tentang seseorang, apalagi itu anggota kepolisian melakukan tindak pidana kan kayak gitu. Dan harapan gue ya, semoga untuk sidang OJ ini bisa terbuka gitu ya di media, agar masyarakat ini kita semua tahu untuk prosesnya gitu ya. Ya mungkin kayak kasus Sambo semuanya OJ-nya terbuka, mungkin sidangnya gua harap juga kasus Subang juga secara terbuka aja gitu. Toh apalagi yang perlu ditutupi kan, nggak ada perlu lagi yang ditutupi gitu. Kita sudah sangat tahu dari masyarakat siapa orang-orangnya gitu ya, tinggal membuktikan aja gitu seberapa besar keterlibatannya, apakah benar-benar mereka ini mutlak itu disuruh Taryono gitu. Gimana caranya kita ini melihat dan ya membidik secara tepat gitu ya atas pengakuan dari bawahan dari OJ ini, para pesuruh-pesuruh ya, seperti Irlan, para pesuruh dari Sueb, para pesuruh gitu ya, dari Arif juga, semuanya hanya diperintahkan seperti itu. Dan mereka memang tidak punya jabatan apapun pada saat itu, dan yang memiliki jabatan pada saat itu adalah ya Kanit itu sendiri, yaitu adalah Taryono gitu. Dan kita lihat lagi apakah Taryono akan mengaku apakah ada yang lebih tinggi lagi dari beliau, atau memang langsung gitu yang menyuruh beliau adalah langsung tersangka gitu. Dan itu pembuktiannya menurut gua tidak semudah itu gitu ya. Itu pemikiran gua sih. Gimana kalau teman-teman semua, silahkan berkomentar ya. Dan kalau untuk Irlan sendiri ya kemarin kan sudah diperiksa juga, Sueb sudah diperiksa juga gitu ya. Mungkin teman-teman semua masih menunggu juga tentang Irlan juga, dan gue juga menunggu juga ya. Terakhir yang gue tahu kan Irlan ini juga memiliki alibi juga ya. Alibi apa tuh? Kalau untuk alibi ke Angger itu ya ada pernyataan beliau yang gue tahu itu, beliau itu ngambil Irlan itu mengambil CCTV itu sudah 1 bulan, dan ada indikasinya setelah 1 bulan CCTV itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Dan ya itu perlu pembuktian juga gitu ya teman-teman, karena di sini kita harus dikonfrontir dengan yang namanya Angger itu sendiri gitu, yang memiliki kan, dia memiliki datanya, tentunya dia ngecek lagi juga gitu kan ya, apakah masih benar-benar ada atau enggak pada saat diambil oleh Irlan tersebut gitu. Ya di sini mungkin dia tentu semua masih bertanya juga ya, kenapa yang diambil langsung Taryono, di mana di sini di persidangan sangat terlihat di sini harusnya Irlan dulu kan gitu yang mengenai CCTV ini. Kalau gue lihat tentunya dari dasar dulu ya, Taryono ini dari awal dulu nih diambil mengenai pengolahan TKP yang membuat TKP rusak gitu. Ya akan meningkat tentunya, harusnya ke tahap kedua ke Irlan, nanti ke Arif kan seperti itu. Jadi benar-benar semuanya itu berurutan kalau menurut gua secara teratur ya untuk Polda Jabar ini. Namun ya
kalau misalkan kita anggap ini Polda lelet banget, ya gue juga beranggapan seperti itu gitu. Namun ya kalau polanya sudah sangat terlihat ya, ini Polda Jabar menangani OOJ-nya dulu, setelah itu baru MAA-nya gitu, karena memang ada problemnya ini. MAA tidak bisa ditahan ya karena OOJ ini gitu yang mengerintangi kan kayak gitu. Adapun nanti Polda Jabar menemui kesulitan-kesulitan, ya itulah tantangan yang harus dihadapi ya Polda Jabar gitu ya. Kita doakan aja yang terbaik. Semangat terus untuk Polda Jabar dan pengawal Kota Subang, untuk atas Lovang dan teman-teman semua pengawal Kota Subang. Kita doakan terus, semoga terungkap, karena kita cuman bisa mendoakannya sebagai netizen gitu. Semoga benar-benar nih satu-satu nih OOJ ini terungkap, dan tentunya meskipun nih yang pertama P21 misalkan Taryono, tentunya nanti dengan sendirinya mungkin di sidang itu ya dengan berjalannya waktu juga seiring itu ditersangkakan juga yang lainnya gitu. Oke, segitu dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dan nama.